无趣。你的出大相比之前又迅猛不少。我不介意帮。有荒蛮宇宙国的异星无宇宙国的幻魔加莱西，最值得注意。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang 133. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 132. Kemarin kita sudah melihat kalau Brolin dengan berani mendatangi Lo Fang. Dia memberitahu pesan dari sang kaisar Gunung Naga Hitam kalau dirinya mengapresiasi pencapaian yang Lo Fang dan Hong dapatkan di kompetisi jenius puncak. Jadi karena itulah dia ingin mempersembahkan Galaksi Bima Sakti sebagai hadiahnya jika salah satu dari mereka bertiga mendapatkan pencapaian bagus di babak selanjutnya. Mengetahui kabar itu, tentu saja Lo Fang dan Hong harus serius dalam pertarungan nanti. Karena bagaimana jika sampai posisi mereka lebih rendah dari Nabini, maka sudah pasti Galaksi Bima Sakti termasuk juga bumi di dalamnya akan jatuh ke tangan Brolin. Untuk pertarungan kedua sendiri merupakan pertarungan Battle Royale. Dari 1000 peserta yang akan berada di kelompok ini akan saling bertarung demi mencari 100 peserta yang layak ke babak selanjutnya. Selain itu, tempat kompetisi ini juga akan mengecil seiring berjalannya waktu. Jadi, para peserta pasti akan saling bertemu satu sama lain. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Sama seperti kemarin, kompetisi tingkat kedua baru saja dimulai. Yang mana bisa terlihat dengan jelas hanya dalam satu kali serangan saja, Rongjun berhasil mengalahkan Moche. Melihat apa yang terjadi membuat Lo Fang sedikit terkejut karena Moche masih bisa lolos babak ini setelah kalah darinya. Namun dia harus kembali kalah dalam waktu yang cukup sengit. Ini wajar karena lawan yang dihadapi adalah seorang Rongjun. Lo Fang sendiri begitu terpukau dan kemampuannya. Sedangkan Lei Shen berdoa agar Hong tidak bertemu dengan Rongjun. Babata pun muncul untuk menjelaskan kalau saat ini Rongjun berada di ruang yang padat dan menyusut di wilayah perbatasan. Ini akan membuat ruangnya cukup terbatas untuk bisa melakukan pergerakan. Walaupun jarak dia dan Hong agak berjauhan, namun bukan berarti Hong akan aman. Karena wilayah itu juga diisi oleh begitu banyak peserta. Benar saja ketika itu ada seorang pejuang yang melakukan pergerakan dengan begitu cepat menuju ke arah Hong. Ini bukan adalah Nabini. Sepertinya dia memang sengaja mengincar Hong agar peluangnya mendapatkan Galaksi Bima Sakti akan semakin besar. Brolin yang juga menyaksikan kompetisi itu menjadi bersemangat karena Nabini akhirnya sudah menemukan lokasi Hong. Hegerab menjadi begitu senang karena dalam gini Hong pasti bisa mereka tumbangkan. Hong yang sedang asik bertarung dikejutkan dengan kedatangan Nabini. Alhasil mereka berdua pun mulai saling bertarung satu sama lain. Ia tidaklah menyangka kalau reuni mereka akan secepat ini. Seakan-akan mereka berdua sudah ditakdirkan. Hong memuji penampilan sebelumnya dari Nabini. Dia mengakui kalau kemampuan Nabini sangatlah hebat. Pertarungan pun kembali terjadi di antara mereka berdua. Sebagai murid langsung dari Hegerab, tidak heran mengapa dia juga memiliki pengendalian hebat terhadap es. Namun bukan berarti Hong akan kalah. Dia bisa mengimbangi semua pergerakan yang Nabini lakukan. Bahkan Nabini sendiri mengakui kalau pergerakan Hong jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Maka karena itulah dia akan membatasi semua pergerakannya. Lo Fang dan yang lainnya menyaksikan pertarungan itu secara langsung. Babata memuji pengendalian es dan salju yang Nabini lakukan. Kemungkinan besar ia sudah melangkah ke ambang hukum asal-usul air. Hong menggunakan domainnya untuk bisa menahan serangan Nabini dan mencurahkan es yang diciptakan olehnya. Lo Fang masih belum tahu mengenai hukum asal-usul air. Di alam semesta ini terdapat 8 kategori kemampuan khusus, yakni logam, kayu, air, api, tanah, angin, kilat, cahaya.
Lo Fong memiliki kemampuan emas, Lei Shen petir, dan Hong adalah cahaya. Semakin dalam pemahaman mereka tentang hukum aslinya, maka semakin banyak pula kemampuan hebat yang mereka miliki. Saat ini Hong baru melangkah ke ambang pintunya saja. Jadi bisa dikatakan kemampuan hukum asal-usul milik Nabini berada di atasnya. Ia bisa mudah membentuk apa saja yang dirinya inginkan. Hong terus saja menahan serangan Nabini. Tapi ini tidak mudah, apalagi Nabini bergerak dan cepat untuk melakukan duel pedang bersamanya. Dalam duel itu Hong bisa mengimbanginya. Namun yang menjadi masalah adalah hukum asal milik Nabini. Ini terus saja mengganggu pergerakan Hong. Nabini benar-benar percaya diri dan kekuatan yang ia miliki. Semua ini pun benar-benar membuat Hong tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima semua serangannya. Sebagai kandidat pemilik galaksi Bima Sakti, Nabini ingin Hong patuh kepadanya. Namun Hong tidaklah menyerah dan akan membuktikan kalau ia tidaklah lemah. Semua orang pun terkejut karena saat ini Hong telah melakukan penerobosan. Leluhur Gunung Tiga Kapak memberikan pujian kepadanya karena mampu melakukan penerobosan saat kondisi terdesak. Walaupun hanya naik satu tingkat saja, tapi ini sudah mampu membuat pergerakan Hong menjadi lebih cepat daripada sebelumnya. Kini dirinya bisa mengimbangi pergerakan yang Nabini lakukan. Leluhur Gunung Tiga Kapak begitu terkesan dengan sikap pantang menyerah Hong. Ia menjadi begitu bersemangat untuk bisa menyaksikan pertarungan ini. Nabini memuji perkembangan Hong dan dia akan meladeninya. Di saat duel itu tengah berlangsung, Lo Fong menyadari kalau ada seseorang yang datang dengan cepat, yang mana itu tidak bukan adalah Rong Jun. Babata sudah tahu kalau dia adalah orang yang paling berbahaya dalam kelompok ini. Jadi semoga saja dia tidak bertemu dengan Hong. Sayangnya itu tidak akan terjadi sebab Rong Jun sudah lebih dulu tiba dan mengganggu pertarungan Nabini dan Hong. Nabini memanfaatkan kondisi ini untuk segera menumbangkan Hong. Awalnya serangannya masih mampu ditahan oleh Hong, tapi domain yang Nabini ciptakan membuat serangannya meningkat juga. Ini pun membuat Hong berhasil dibekukan. Nabini yang tidak mau berurusan dengan Rong Jun memilih untuk menyerahkan Hong kepadanya. Padahal tersebut Rong Jun memilih untuk tidak bergerak lebih dulu karena bagaimanapun dia adalah seorang pejuang yang menghormati lawannya. Sambil dia menunggu, ruang area pun semakin menyusut. Yang mana tentu posisi Hong dan Rong Jun semakin mendekati ujungnya. Sesaat kemudian pada akhirnya Hong berhasil terbebas dari serangan Nabini. Kini dia sedang bersiap untuk menghadapi Rong Jun. Melihat keberaniannya membuat Rong Jun terpukau karena Hong sama sekali tidak memperlihatkan ketakutannya. Ia pun akan meladeni Hong dalam pertarungan itu. Lo Fong dan Lei Shen hanya berdoa saja agar Hong masih bisa selamat. Sedangkan Brolin dan yang lainnya berharap dia gagal. Entah doa siapa yang akan dikabulkan karena kompetisi babak kedua pun telah usai. Terlihat kalau Hong dan Rong Jun masih berdiri, yang mana tentu ini membuat para penonton terkejut. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Mimin jelaskan kalau Hong gagal karena ia tidak berhasil memasuki zona aman. Hong pun keluar dan meminta maaf karena kini beban akan ditanggung oleh Lo Fong. Lo Fong mencoba untuk menghiburnya karena ini bukanlah pertama kalinya mereka dalam krisis. Namun pada akhirnya mereka tetap bisa menyelesaikan semua itu. Lo Fong berjanji akan mendapatkan tempat dalam kompetisi kedua. Di sisi lain, leluhur Gunung Tiga Kapak mengakui kemampuan yang Hong miliki. Walaupun ia kalah, leluhur ini tetap memujinya. Dia meminta Jiang Tianchen untuk memberikan beberapa harta agar bisa meningkatkan kemampuan Hong, Lo Fong, dan Lei Shen. Jiang Tianchen akan melakukan apa yang diperintahkan oleh leluhurnya. Kembali kepada Lo Fong. Ia menjadi begitu tegang karena taruhannya adalah galaksi Bima Sakti. Hanya saja Lo Fong agak ragu sebab ia tidaklah mampu menggunakan hukum asal-usul dengan baik. Sesaat kemudian Lo Fong telah memasuki ruang tunggu kompetisi kedua. Teman-teman dan orang-orang yang mengenalinya saatlah menantikan kemenangan Lo Fong. Sedangkan Ming Yu dan juga tetua ini penasaran sebenarnya siapa yang akan mampu menyaingi kemampuan dari Rong Jun. Bagi Ming Yu ada Uka bintang 1 dari Wit Universe Kingdom, Lan Bing dari Kekaisaran Lanting Universe, Phantom Demon Galsai dari Kerajaan Longyun Honggu Universe. Mereka yang dirinya sebutkan memiliki pemahaman mendalam tentang hukum asal. Namun di antara semua orang itu, yang paling menonjol adalah sosok Bolan. Dia dijuluki sebagai dewa kematian di alam semesta Nuh. Secara keseluruhan, kemampuan yang dimiliki oleh Bolan jauh lebih unggul dari Rong Jun.
荒蛮宇宙国的异星无宇宙国的幻魔加莱西。最值得注意。 Ia pun penasaran bagaimana kemampuan mereka jika dibandingkan dengan para peserta dari alam semesta Ganu. Bagi Mingyu, hanya Lo Feng saja yang mampu membuat dirinya terkesan. Dia mampu melampaui ekspektasi semua orang. Inilah alasan mengapa pertemuan jenius alam semesta diadakan, untuk mencari pejuang yang mana saja yang hebat. Dia menganggap kalau data pertempuran milik Lo Feng masih belum mencerminkan kekuatannya, karena dia yakin Lo Feng masih memiliki sesuatu yang belum dia perlihatkan. Jadi lebih baik mereka melihat pertarungan di atas ring itu. Lo Feng bisa merasa kalau perhatian orang-orang ini tertuju kepadanya. Dia juga sadar kalau dalam kompetisi nanti ialah yang akan diincar. Namun Lo Feng tidaklah takut karena ia akan meladeni semua itu. Ini semua agar Lo Feng bisa melampaui dirinya sendiri. Nah, para pejuang pun terus memperhatikan Lo Feng, dan di hadapannya itu juga terdapat sosok pejuang yang kuat. Ia adalah Pushkin, badannya sangatlah besar, mungkin 2 kali lipat dari Lo Feng. Dia memiliki rekan bernama Pusguang yang memiliki kekuatan sinar energi panas untuk bisa menyerang. Mereka berdua begitu tertarik kepada Lo Feng dan sekaligus berterima kasih kepadanya, sebab berkat Lo Feng lah rekan mereka dari kerajaan yang sama telah tersingkir. Jadi pada intinya orang-orang ini ingin membalas perbuatan Lo Feng. Melihat ketegangan tersebut, para peserta pun yakin kalau Lo Feng tengah ketakutan. Sesaat kemudian mereka akan dikirim ke sana. Lo Feng dan begitu dingin memberitahu kalau Pushkin ingin bertemu dengan anggotanya, maka ia bisa mengabulkannya. Mendengar apa yang ia katakan seketika saja membuat orang-orang di sana terkejut. Pasalnya Lo Feng tidaklah takut kepada ancaman yang diberikan oleh Pushkin. 这小子怕是被吓惨了。我不介意帮。 Baru saja tiba di arena, terlihat dengan begitu jelas kalau Lo Feng telah diincar oleh para peserta lainnya. Mereka pun akan melakukan segala cara agar bisa menghentikan pergerakannya. Lo Feng terus mengamati siapa saja yang harus dirinya kalahkan dulu. Saat ini juga pertarungan pun telah dimulai. Dan orang-orang ini pun langsung saja menyerang Lo Feng. Dalam pertarungan itu terlihat jelas kalau incaran utama memang adalah dirinya. Lo Feng tidak habis pikir dia akan langsung diincar. Padahal ruang saja belum menyusut, namun kondisinya sudah seperti ini. Lo Feng akan memangkas jarak dulu dan menggunakan kemampuan persenjataan Nansan. Ia pun langsung saja menyerang orang-orang itu. Pushkin tahu betul kalau senjata suci Lo Feng menggunakan kekuatan hukum asli. Berkat persenjataan Nansan-lah, Lo Feng bisa menghabisi orang-orang yang mengincarnya. Hanya saja serangannya sempat ditahan oleh Pushkin. Ia pun bersiap untuk melancarkan serangan balik kepadanya. Lo Feng tahu serangan ini berbahaya, jadi dia pun mencoba untuk terus menjauh agar bisa melemahkan serangannya. Hal itu berhasil dan kini Lo Feng pun menggunakan Mo Yanfin untuk bisa melakukan serangan balik kepadanya. Sayang sekali itu masihlah belum cukup. Lo Feng yang sedang memikirkan cara, malah secara tiba-tiba saja Pushkin muncul di hadapannya dan langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Untung saja Lo Feng masih mampu bertahan. Bertarung sambil berhadapan dengan begitu banyak orang bukanlah hal yang mudah dirinya lakukan. Tapi bukan berarti Lo Feng akan menyerah. Ia terus mencari celah agar bisa melakukan serangan. Sebenarnya serangan Nansan Upperman sempat mengejutkan Pushkin. Namun itu masihlah mampu untuk dirinya tahan dan hukum asal miliknya. Kini Lo Feng berdiri tepat di hadapannya dan diikuti oleh begitu banyak orang yang mengepungnya. Lo Feng terkesan dan penggunaan hukum asal Pushkin, sebab dia menggunakan semua itu untuk bisa melindungi tubuhnya. Dan begini tentu akan sangat sulit untuk bisa menumbangkannya. Terlihat kalau arena ini mulai menyusut. Lo Feng akan mencari pengetahuan dari monster Golden Hornet mengenai hukum asal logam. Dan kemampuan dari Golden Hornet, Lo Feng pun bisa mengetahui di mana titik lemah yang Pushkin miliki. Cara yang Pushkin gunakan saatlah mirip dengan cara pengumpulan unsur-unsur berat di inti selama evolusi bintang. Untuk menggunakan semua ini, Pushkin harus melakukan konsentrasi tingkat tinggi. Dia dan juga Pusong pun memulai pergerakan untuk bisa mengalahkan Lo Feng. Kelihatan jelas kalau Lo Feng begitu tenang, karena dia sudah mengetahui di mana saja titik lemahnya. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, kita akan melihat preview bagian selanjutnya.
Lo Fang sedang mencari tahu tentang pengumpulan dan peningkatan 9 persenjataan Nansan. Semua ini akan dirinya terapkan di babak selanjutnya. Di sisi lain, Jiang Tianchen menghubungi Hong untuk memberitahu kalau dia mendapatkan undangan untuk bertemu dengan seorang leluhur. Leluhur ini langsung saja melihatkan tentang hukum waktu yang ia miliki. Kembali kepada Lo Fang, yang mana ia akan melakukan pertarungan 1 versus 1. Tentu musuhnya tidak bukan adalah Nabini, karena mereka bertemu di perempat final. Takut kalau Nabini akan kalah, jadi Hegerab memberikan sesuatu kepadanya. Karena apapun yang terjadi, muridnya harus mengalahkan Lo Fang. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.